Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan tugas besar diplomasi perancangan sistem otomasi lini produksi, yaitu pengotomatisasi sistem proses battle plan dengan anggota. Yang pertama, Ananda Julian Nugraha, kedua Fadila Muhammad Hanif, kedua saya sendiri Mutia Almasri, Rifki, dan selanjutnya Rifki Hadian. Kami dari kelompok DT4201 akan mempresentasikan mengenai ladder diagram. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke desain ladder diagram. Untuk ladder diagram ini kita menggunakan yang pertama itu ada input dari prosesnya itu ada push button IP10, kita assign-nya, dia itu akan melakukan latching pada conveyor 1 dan conveyor 2 dengan kode outputnya itu OP5 dan OP6. Setelah prosesnya terlatching akan masuk ke rang 1. Di rang 1 ini terdeteksi IP1 di mana botol itu masuk dan akan men-trigger silinder OP0. Jadi dia akan nahan botol itu untuk dilakukan pengisian yang diperintahkan di rung 2. Di mana di rung 2 ini ketika OP2 udah aktif nih, nanti mesin pengisian itu akan langsung masuk ke lubang botol dan mengisi botol tersebut. Nah, selama proses itu mengisi, nanti akan men-trigger lagi sensor yang mendeteksi bahwa botol itu sudah penuh dengan kode esannya itu IP0. Nah, setelah sudah batas tinggi dari isi botol itu, dia akan memberikan waktu 1 detik sebelum pengisian botol itu lepas. Jadi dia akan kayak memberikan waktu jeda dulu. Lanjut ke rang 4 itu, ketika tadi prosesnya botol itu sudah terisi, dia akan masuk ke conveyor 2 dan terdeteksi oleh IP2 dan dia akan men-trigger timer T1 yang tadi untuk jeda air minum dan mereset juga timer 2 untuk rang selanjutnya. Next. Di rang kelima, IP2 juga mendeteksi botol yang lewat itu dan dia akan menghitung per 3 kali botol lewat. Itu gunanya untuk memberikan trigger pada silinder OP2. Jadi habis 3 botol itu masuk, nanti dia akan mendorong 3 botol itu masuk ke stacker conveyor 3. Dan di situ tuh setelah botol terakhir masuk, dia akan memberikan jeda waktu 4 detik hingga botol terakhir itu masuk ke stacker terlebih dahulu agar tidak terjadi tabrakan saat pendorongan. Nah, tadi jika tadi OP2 udah mendorong, sebelum OP2 itu juga balik lagi ke posisi semulanya, dia akan melakukan presetan waktu pada timer 2 dan presetan penghitungan botol yang tadi dihitung per 3 botol di count 1. Nah, OP2 juga ini memberikan trigger waktu jeda selama 2 detik. Lanjut di rang 10, ada counter C2 dengan input dari OP2. Jadi setelah OP2 itu mendorong 3 kali, OP2 itu sudah mendorong 3 kali, dia akan memberikan sinyal untuk melatching stacker di conveyor 3 untuk mengirim 9 botol yang sudah dikumpulkan. Next. Nah, saat nanti proses stacker OP7 itu menurunkan 9 botol itu, dia akan memberikan waktu delay selama 6 detik untuk turun, dan lanjut di rung 13 itu dia akan memberikan jeda selama 6 detik untuk stacker itu kembali lagi ke posisi semula. Untuk stacker itu tertrigger oleh IP5, dan IP5 juga akan mereset counter dari pendorong OP2 tadi yang mendorong 3 kali menjadi 0 lagi. Lanjut di rang 14, di rang 14 ini juga adalah rang untuk mengembalikan posisi dari OP7. Jadi OP7 itu tadi di latching saat udah mendapat input 3 dari silinder OP2, nanti dia akan unlatching lagi stacker OP7 untuk balik ke posisi semula. Dan di rang terakhir, di rang 15 itu adalah rang untuk stop button dari proses ini. Untuk stop button ini sendiri akan memberikan unlatching pada OP5 dan OP6. Next-nya saya akan memperlihatkan proses dari Lensim. Berikut adalah proses yang kita gunakan, itu adalah
bundling plan oleh teman sebelumnya teman saya jelaskan. Di sini ada conveyor 1 yang kita gunakan, conveyor 2, lalu ada conveyor 3. Selama conveyor ini ada filling station, tadi kita menggunakan output pengisiannya adalah OP4, lalu ada OP0, OP2, dan yang terakhir ada di OP7 untuk menurunkan persembahan botol. Ini saya akan mendemonstrasikan bila mana kita menekan start button. Nah, di sini dia akan melakukan latching pada conveyor 1 dan akan terus berjalan. Masuk akan kena sensor terakhir, setelah 4 detik dia akan mendorong OP2. Setelah sudah ini adalah OP2 ada counternya 3, dia akan menurunkan OP7, dan setelah OP7 itu berada di bawah, dia akan memasukkan 9 botol tadi ke conveyor 3. Nah, saat botol itu sudah masuk ke conveyor 3, akan terdapat jeda 6 detik untuk kembali lagi ke posisi di atas lagi. Di sini ada counternya di sini. Counter yang digunakan itu ada C1 dan C2. Lalu ada timer. Timer sini ada tadi T1 untuk bagian susu, T2 itu untuk bagian stacker OP2 per 3 botol. Lalu T3 dan T4 itu adalah jeda untuk OP7 untuk turun dan kembali lagi ke atas. Untuk outputnya sendiri di sini bisa dilihat OP5 dan OP6 itu terus berjalan. Bila mana saya tekan IP11, proses ini akan berhenti karena di unlatching conveyor 1 dan conveyor 2-nya. Bila mana saya klik lagi IP10, dia akan melanjutkan prosesnya lagi. Bisa dilihat 9 botol ini masuk ke OP7 lalu akan turun. Mungkin sekian dari penjelasan Lensim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk workstation. Berikut adalah final workstation dari mesin bottling pen yang kami buat. Berikut ada botol sebelum terisi susu, ada pengisi susu, ada sensor botol, penahan botol, botol setelah terisi susu, sensor IP2, penghitung botol susu, dan pendorong stiker. Mesin di samping memperlihatkan pengisian produk susu botol secara otomatis. Kemudian setelah disensor sebanyak 3 botol, maka akan di-packing. Iterasi orang hanya menggunakan normally close dan normally open. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.